Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Piransa dari kelas TINFC 2022-02. Di sini saya akan menjelaskan terkait Object Oriented Programming untuk tugas akhir UAS Praktikum PBO. Untuk agenda yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini, yang pertama itu presentasi materi dengan konsep-konsep dasar OOP, kedua demo program yang menampilkan shortcode program pada Java, yang ketiga itu run program untuk menampilkan hasil output dari program yang telah dibuat, yang keempat itu ada penutup sebagai akhir dari presentasi. Untuk topik pembahasan, yang pertama itu ada pengenalan OOP, yang kedua ada kelas, yang ketiga objek, keempat metode, kelima inheritance atau pewarisan, keenam enkapsulasi, ketujuh polimorfis, dan yang kedelapan itu ada abstrak. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengenalan Object Oriented Programming. Nah, OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai elemen utamanya. Objek tersebut memiliki data-data atau atribut serta metode di dalamnya yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan programmer ketika melakukan pengembangan sebuah program dengan program yang telah dibuat menjadi fleksibel sehingga mudah dalam melakukan kerja sama tim. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada kelas. Nah, kelas ini adalah suatu prototipe atau blueprint yang digunakan untuk mendefinisikan data-data properti dan metode-metode yang akan digunakan dalam suatu program. Kelas ini berfungsi untuk menampung semua isi yang ada dalam program, kemudian program tersebut dijalankan gitu. Yang ketiga itu ada objek. Nah, objek adalah sebuah software yang terdiri dari variabel-variabel dan metode-metode yang terkait, dan objek ini merupakan perwujudan dari sebuah kelas gitu. Jadi objek itu dapat diinstansiasi dari sebuah kelas. Yang keempat itu ada metode. Nah, metode ini adalah sebuah bagian dari kelas yang dapat melakukan tingkah laku atau behavior atau aksi-aksi yang akan dijalankan pada suatu kelas gitu. Kemudian yang kelima ada inheritance atau pewarisan. Nah, pewarisan ini adalah proses pewarisan data-data seperti properti dan metode dari sebuah kelas ke kelas berikutnya gitu. Jadi kelas yang mewarisi itu disebut dengan parent class atau superclass, dan kelas yang diwarisi itu disebut subclass atau child class. Jadi semua properti dan metode-metode yang sudah dibuat oleh parent class dapat digunakan juga di subclass tersebut gitu, atau kelas yang melakukan extend ke kelas parent class gitu. Yang keenam itu ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini adalah sebuah pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Nah, enkapsulasi ini biasanya berisi hak akses atau modifier untuk sebuah properti dan metode sehingga memudahkan pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketujuh itu ada polymorphis. Nah, polymorphis ini adalah konsep di mana suatu objek berbeda-beda dapat diakses melalui satu interface yang sama gitu. Jadi sebenarnya polymorphis ini adalah sebuah metode yang terdapat pada suatu kelas dengan penamaan yang sama, tetapi behavior atau tingkah lakunya yang berbeda di dalam metode tersebut, dan juga
penampungan dari argumen atau parameter yang digunakan juga berbeda-beda gitu di setiap metodenya. Yang kedelapan itu abstrak. Abstrak atau abstrak kelas adalah kelas yang terletak pada posisi tertinggi pada hierarki kelas. Jadi abstrak ini merupakan suatu hierarki kelas, tetapi kedudukannya paling tinggi di antara kelas-kelas lain itu. Kenapa? Karena abstrak kelas ini tidak dapat diinstansiasi secara langsung menjadi sebuah objek, tetapi abstrak ini harus dilakukan inheritance ke kelas berikutnya. Jadi abstrak kelas ini juga hanya mendeklarasikan suatu properti dan metode-metode yang akan digunakan, tetapi tidak menuliskan isi perintah atau body di dalam metode tersebut gitu. Oke, mungkin itu tadi terkait penjelasan materi dari Object Oriented Programming. Next, akan melakukan demo program dengan studi kasus sistem rental mobil. Di sini saya akan melakukan demo program terkait source code yang sudah saya buat yang menerapkan terkait Object Oriented Programming. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep yang saya gunakan, konsep-konsep OOP yang saya gunakan di dalam program ini. Yang pertama itu ada abstract class. Nah, ini yang disebut dengan abstract class. Saya membuat sebuah abstract class bernama rental. Di sini saya mendeklarasikan properti property title dengan tipe data string dan hak aksesnya itu final. Ini yang dinamakan dengan enkapsulasi. Di sini saya membuat final sebagai enkapsulasi sehingga properti ini tidak dapat diubah lagi gitu karena sudah final. Kemudian saya mendeklarasikan metode detail mobil sebagai metode abstrak dari kelas rental ini. Nantinya metode mobil ini, detail mobil ini wajib dideklarasikan di setiap kelas yang mewarisi kelas rental ini. Yang kedua itu ada abstrak class, maksud saya abstrak method dari input pengguna yang menerima beberapa parameter ini. Yang ini juga harus dideklarasikan di kelas yang mewarisi kelas rental. Oke. Lanjut, di sini saya membuat kelas mobil yang extend ke rental. Maksudnya gimana? Jadi kelas mobil ini adalah subclass atau child class dari kelas rental. Ini yang dinamakan dengan inheritance atau pewarisan. Jadi kelas mobil ini mewarisi segala data-data yang ada di kelas rental yang di sini. Tuh. Kemudian di sini saya membuat properti bernama data mobil yang bertipe data string dan array, menampung nilai array. Kemudian protected ini merupakan sebuah hak akses yang termasuk juga ke dalam enkapsulasi, yang artinya properti ini hanya dapat dipanggil atau digunakan oleh kelas tersebut dan kelas yang mewarisi kelas ini, gitu, kelas mobil ini. Kemudian di sini ada public mobil. Ini adalah sebuah metode yang namanya itu constructor. Jadi metodenya itu bernama sama dengan kelas yang kita definisikan di sini. Tuh, jadi ini kelas kita mobil dan metodenya juga di sini mobil gitu. Constructor itu gimana sih? Constructor itu adalah sebuah metode yang otomatis dipanggil ketika suatu kelas itu diinstansiasi gitu. Otomatis akan dijalankan ketika diinstansiasi gitu. Oke, lanjut di sini ada fasilitas. Fasilitas ini merupakan sebuah metode yang terdapat pada mobil yang berisi perintah seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan terkait logik dari pemrogramannya, tetapi saya hanya akan fokus ke konsep-konsep object oriented programmingnya. Nah, di sini juga ada add of red. Ini mengartikan bahwa kita akan menerapkan suatu polimorfis gitu kepada metode yang kita definisikan di sini. Ini nama metodenya detail mobil. Kenapa harus ada operator? Karena kita melakukan sebuah polimorfis gitu dari
metode detail mobil ini yang merupakan sebuah abstrak method dari parent class, yaitu rental di sini. Sehingga kita harus menambahkan override di sini sebagai penanda bahwa metode ini adalah polymorphis. Di sini juga ada perintah di dalamnya untuk menampilkan sebuah output nantinya ketika dijalankan. Kemudian ada override lagi, ini sama dengan yang di sini, yaitu kita menggunakan polymorphis untuk metode input pengguna, karena metode input pengguna ini merupakan abstrak method yang terdapat dari parent class, yaitu kelas rental yang sebagai abstrak kelasnya gitu. Kemudian di dalamnya juga kita melakukan perintah juga untuk menampilkan output gitu. Di sini juga harus sama, parameter yang digunakan di metode input pengguna di kelas mobil dan juga di kelas rental ini harus sama, harus menggunakan parameter. Kemudian saya membuat kelas main. Kelas main ini fungsinya untuk apa? Untuk menjalankan program yang telah kita tuliskan di atas, yaitu dari kelas rental dan juga kelas mobil gitu. Dan juga public static void main adalah metode yang digunakan untuk menjalankan program yang telah kita tuliskan gitu. Di sini sama, sistem outprint line untuk menampilkan program. Kemudian di sini saya menggunakan melakukan instansiasi kepada buffer reader, tetapi ini adalah membuat objek dari in, tetapi kelas buffer reader ini adalah library dari Java gitu, bukan yang saya buat sendiri. Kemudian di sini saya membuat deklarasi variabel PT dan juga alamat. Kemudian, nah di sini saya membuat instansiasi objek itu dari kelas mobil gitu. Yang menjadi instansiasi objeknya itu jadi MBL. Kemudian di sini saya mengirimkan sebuah argumen PT dan alamat. Nah, ini merupakan konsep dari konstruktor itu gitu. Jadi ketika saya melakukan instansiasi ke kelas mobil, maka saya juga harus mengirimkan dua argumen ini. Jika tidak, maka akan error karena ini dari konstruktornya gitu. Konstruktor yang kita definisikan di kelas mobil ini harus memberikan argumen gitu. Dua argumen ini. Maka di sini saya kirimkan dua argumen itu. Kemudian memanggil kelas MBL, kemudian saya memanggil metode fasilitas yang ada di kelas mobil ini dari sini. Fasilitas itu dari sini. Dan pemanggilannya itu dilakukan dengan instansiasi objek yang telah kita buat, kemudian dikasih titik dan panggil metodenya gitu. Fasilitas, dan juga di sini saya memanggil juga detail mobil yang termasuk metode dari kelas MBL. Kemudian di sini saya membuat form untuk sewa mobil itu. Di sini saya membuat beberapa variabel-variabel untuk menampung nilai dari inputan user gitu. Ada beberapa variabel yang saya buat di sini. Nah, kemudian di sini saya memanggil lagi metode dari kelas mobil itu yang saya instansiasi sebagai objek MBL. Namanya itu input pengguna. Nah, variabel-variabel yang saya buat di atas ini, nama sampai lama itu saya masukkan ke sebagai argumen di input pengguna gitu, karena input pengguna ini wajib memberikan argumen gitu ketika dipanggil. Nantinya akan ke sini, di sini. Nah, akan ditambung oleh beberapa parameter di sini. Kemudian akan dijalankan di dalamnya melakukan perintah untuk menampilkan output. Mungkin itu penjelasan terkait source code-nya. Coba running program yang sudah saya buat untuk menampilkan hasil outputnya ke layar. Nah, ini dia tampilan output programnya terkait informasi rental mobil. Di sini ada nama, alamat, dan juga fasilitas. Kemudian ada data mobil, berisi data-data mobil yang terdapat di dalam sistem rentalnya. Kemudian di sini ada form sewa mobil yang harus menginputkan
data diri gitu. Nama, misalkan kita nama, input nama, kemudian nomor telepon yang kita gunakan, kemudian pilihan mobil. Di sini disesuaikan saja dengan dari data mobil yang telah ada di sini. Misalkan kita pilih yang nomor 4, yaitu Pajero. Tanggal rentalnya misalkan tanggal 2 bulan 7 2023. Tanggal kembalinya tanggal 3 2007. Nama rentalnya 1 hari. Nah, maka setelah kita menginputkan form di sewa mobil, maka ketika sudah selesai akan menampilkan detail pembayaran untuk penggunanya. Di sini menampilkan nama lengkap sesuai yang diinputkan, nomor telepon juga, kemudian pilihan mobil. Di sini kita menuliskan 4, berarti tipe mobilnya itu yang Pajero. Kemudian tanggal rentalnya, tanggal kembali, dan juga harga sewa mobil yaitu 700.000 dan lamanya rental itu 1 hari, sehingga total harganya itu cuma 700 karena 700 dikali lama rental itu 1 hari, sehingga total harga rentalnya sekitar 700.000. Mungkin itu tadi sekian demo program dan juga hasil run program yang sudah saya buat, dan sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk titik koma.